Assalamualaikum Sobat Beriman, di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang mengejutkan dan menggugah hati, tentang seorang arkeolog asal Jepang yang akhirnya memutuskan masuk Islam, setelah meneliti sebuah makam misterius yang diyakini sebagai makam Nabi, yang ditemukan di balik tembok raksasa China. Kisah ini bukan hanya soal penemuan arkeologis, tapi juga tentang hidayah, kebenaran, dan kekuatan iman. Sebelum lanjut, yuk sama-sama kita bersolawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuliskan solawat terbaik kalian di kolom komentar. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video ini sampai tuntas biar gak gagal paham. Karena ada penjelasan penting di sana yang sayang kalau dilewatkan. Sahabat semua, kita akan memulai kisah luar biasa ini dari awal. Dari seorang pria yang awalnya tidak pernah mengenal Islam, bahkan tumbuh dalam lingkungan yang jauh dari nilai-nilai ketauhidan. Namanya adalah Hiroshi Haruto, seorang arkeolog asal Jepang yang kini telah berusia 50 tahun. Sejak muda, Hiroshi dikenal sebagai sosok yang cerdas, pendiam, dan sangat tekun dalam bidang sejarah dan kebudayaan kuno. Ia menyelesaikan pendidikan arkeologi di Universitas Kyoto, salah satu kampus ternama di Jepang, lalu melanjutkan studi pascasarjana di bidang antropologi dan sejarah Timur Tengah di Inggris. Hiroshi lahir dan besar dalam keluarga penganut Shinto, agama tradisional Jepang yang menjunjung tinggi alam, roh nenek moyang, dan semangat spiritual. Ayahnya adalah seorang dosen sejarah Asia Timur, sementara ibunya mengelola kuil kecil keluarga di daerah pedesaan dekat Osaka. Sejak kecil, Hiroshi sudah sering diajak ke situs-situs kuno oleh ayahnya, dan di sanalah benih kecintaannya pada dunia arkeologi mulai tumbuh. Tapi, siapa sangka, ketertarikannya terhadap sejarah kuno akan menjadi jalan hidayah yang mengubah seluruh hidupnya. Semua bermula ketika Hiroshi membaca sebuah jurnal akademik internasional yang membahas penemuan makam misterius di area terpencil tembok raksasa China. Dalam laporan itu disebutkan bahwa makam tersebut memiliki simbol dan tulisan yang tak biasa. Bahkan sebagian ahli meyakini bahwa makam itu menyimpan sisa-sisa jasad dari seorang tokoh besar yang sangat dihormati di dunia Islam. Hiroshi, yang saat itu tengah melakukan riset tentang jalur perdagangan kuno antara Asia Tengah dan Timur, langsung merasa tertarik. Mengapa ada simbol-simbol Arab di wilayah perbatasan China yang tidak dikenal luas? Pikirnya, didorong rasa penasaran yang sangat kuat, Hiroshi pun memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke lokasi tersebut. Bersama tim kecilnya, ia mengajukan izin penelitian dan menempuh perjalanan panjang melewati dataran tandus, pegunungan, hingga akhirnya tiba di salah satu bagian tersembunyi dari tembok raksasa, yang tak pernah dibuka untuk umum. Apa yang ia temukan di sana, mengubah hidupnya selamanya. Setibanya di lokasi makam misterius yang tersembunyi di balik salah satu segmen terpencil tembok raksasa China, Hiroshi Haruto dan tim kecilnya langsung merasakan suasana yang berbeda. Tempat itu sunyi, seperti terisolasi dari dunia luar. Tidak ada sinyal, tidak ada suara kendaraan, hanya angin yang berhembus dan pasir yang berderak di bawah langkah kaki mereka. Menurut penuturan penduduk lokal, makam ini ditemukan secara tidak sengaja oleh para pemburu yang tersesat. Anehnya, sejak pertama kali ditemukan, tempat ini mengeluarkan aroma wangi khas seperti kasturi, meskipun tidak ada tanaman atau bunga di sekitarnya. Bahkan, hewan pun enggan mendekat, seolah ada energi spiritual yang menjaga kawasan itu. Saat Hiroshi masuk ke dalam sebuah gua kecil yang menjadi pintu menuju ruang makam, ia menemukan ukiran-ukiran aneh di dinding batu. Tidak seperti simbol-simbol kuno China yang biasa ia teliti, ukiran ini lebih mirip huruf-huruf Arab kuno. Ia tahu ini bukan hal biasa. Tepat di tengah ruangan, terbaring sebuah makam batu, besar dan kokoh, dengan ornamen sederhana namun menakjubkan. Di dekat kepala makam, terdapat batu nisan dengan ukiran yang mengandung pesan luar biasa. Ia tidak mengerti artinya. Namun sesuatu di dalam hatinya bergetar, ini bukan makam orang biasa. Hiroshi kemudian menghubungi seorang rekannya di Timur Tengah yang ahli dalam bahasa Arab klasik. Beberapa hari kemudian, ia menerima terjemahan ukiran itu. Tulisannya berbunyi, "Disinilah bersemayam hamba Allah yang sabar, yang menjaga amanah kenabian, Zulkifli, alaihi salam." Hiroshi terdiam lama. Ia pernah mendengar nama Zulkifli dari literatur sejarah agama. Tapi baru kali ini ia merasakan keterhubungan secara emosional. Ia mulai bertanya-tanya, siapa Nabi Zulkifli, mengapa beliau dimakamkan di sini, jauh dari pusat-pusat peradaban Islam? Semakin dalam ia meneliti, semakin besar rasa penasarannya. Ia mulai membaca teks-teks sejarah Islam, ia menyusuri berbagai manuskrip, bertanya kepada ahli, bahkan menonton dokumenter tentang para nabi. Dan dari situlah, ia mulai mengenal sosok Nabi Zulkifli, seorang nabi yang dikenal karena kesabaran luar biasa dan ketaatannya kepada Allah.
Berhari-hari Hiroshi menetap di area makam itu. Ia merasa damai. Ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Bahkan saat berada di kuil keluarganya di Jepang, ia sering duduk sendiri di depan makam, menulis catatan, merenung, bahkan terkadang termenung hingga larut malam. Dan di suatu malam, Hiroshi bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berjubah sederhana, berwajah teduh, dan tampak sangat tenang. Pria itu tidak berkata apa-apa, ia hanya menatap Hiroshi, kemudian mengangguk pelan dan menunjuk ke arah langit, seakan berkata, "Carilah dia, yang menciptakan segalanya." Ketika Hiroshi terbangun, ia tidak menangis, tapi hatinya terasa penuh. Ia merasa baru saja disentuh oleh sesuatu yang suci. Dari sanalah awal hidayah itu muncul. Ia mulai membaca Al-Quran terjemahan. Ia menemukan nama Zulkifli disebut dalam beberapa ayat. Sebagai salah satu nabi pilihan Allah, ia belajar tentang ketauhidan, tentang kenabian, dan tentang nilai-nilai dalam Islam yang selama ini terasa asing namun kini perlahan masuk akal, bahkan terasa sangat dekat. Penelitiannya berubah arah. Kini bukan hanya ingin membuktikan sejarah, tapi juga mencari kebenaran yang bisa dirasakan oleh hati. Dan semakin ia mengenal Islam, semakin ia merasa bahwa makam itu bukan sekadar situs sejarah, melainkan pintu menuju cahaya, cahaya yang membimbingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak penelitiannya tentang makam Nabi Zulkifli, alaihi salam di balik tembok raksasa China, hidup Hiroshi Haruto perlahan berubah. Awalnya, ia datang hanya sebagai seorang arkeolog, ilmuwan, pengamat sejarah. Tapi kini, ia merasa sedang mengalami sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah perjalanan spiritual yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap malam di lokasi penelitian, Hiroshi menyendiri, ia membaca kembali catatan kunonya, menyimak literatur Islam, dan secara perlahan, namun pasti, membuka dirinya untuk memahami ajaran Tauhid. Ia membaca tentang para nabi dalam Islam, tentang sabar dan keikhlasan Nabi Zulkifli, tentang dakwah dan perjuangan para utusan Allah. Ia juga mulai menyimak kisah para mualaf lainnya, yang berasal dari latar belakang berbeda, tapi akhirnya menuju jalan yang sama, jalan Islam. Namun, hidayah bukan datang tanpa ujian. Di tengah pencariannya, Hiroshi juga mengalami kebingungan batin. Ia mulai mempertanyakan segala yang ia pelajari sejak kecil. Ajaran Shinto yang selama ini diyakininya terasa begitu jauh dari kedalaman yang ia temukan dalam Islam. Di sisi lain, ia tahu bahwa meninggalkan agama nenek moyang adalah sesuatu yang besar, bahkan mungkin akan menimbulkan penolakan dari keluarganya. Dalam satu malam yang panjang, Hiroshi menuliskan dalam jurnalnya, "Jika kebenaran telah aku temukan, apakah aku akan berani menjalaninya, ataukah aku tetap bertahan dalam kebiasaan hanya karena takut kehilangan? Tapi bukankah pencarian sejati itu harus membawa pada keberanian untuk berubah?" Dan malam itu, Hiroshi mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, Hiroshi menghubungi seorang profesor Muslim asal Turki yang pernah bekerja dengannya dalam proyek sejarah Asia Tengah. Ia mengutarakan isi hatinya tentang pencarian panjangnya, tentang apa yang ia rasakan, dan keinginannya untuk masuk Islam. Profesor itu terharu, lalu berkata, "Jika engkau benar-benar telah yakin, maka ucapkanlah 2 kalimat syahadat, dan engkau akan menjadi saudara kami dalam iman." Seketika itu juga, di hadapan profesor dan 2 saksi muslim lainnya, Hiroshi Haruto pun mengucapkan syahadat. "Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangis pun pecah, tidak ada pelukan, tidak ada keramaian, hanya Hiroshi yang duduk bersimpuh di atas pasir, dengan mata basah dan hati yang penuh syukur. Di tengah reruntuhan sejarah, ia membangun kembali jiwanya yang selama ini kosong. Hari itu, Hiroshi lahir kembali, bukan lagi sekadar arkeolog Jepang, tapi seorang Muslim, saudara kita dalam iman. Usai bersyahadat, Hiroshi mulai mempelajari Islam lebih dalam. Ia belajar salat, membaca Al-Quran, memahami akhlak Nabi, dan mulai mengubah gaya hidupnya secara perlahan. Tentu, keputusannya ini tidak disambut mudah oleh semua orang. Keluarganya di Jepang awalnya kaget, bahkan ada yang menolaknya. Beberapa teman sejawatnya menganggap ia telah kehilangan objektivitas ilmiah, karena terlalu terlibat secara emosional dalam penelitiannya. Namun Hiroshi tetap teguh. "Saya tidak kehilangan objektivitas," ujarnya dalam sebuah wawancara. "Saya justru menemukan objektif utama dalam hidup saya, mengenal pencipta saya." Sejak saat itu, Hiroshi mulai aktif membagikan kisah perjalanannya. Ia tidak menyebarkan Islam secara paksa, tapi melalui keteladanan dan ilmu, ia ingin menunjukkan bahwa kebenaran akan sampai pada siapapun yang sungguh-sungguh mencarinya. Ia juga menulis buku berjudul The Hidden Prophet, My Journey to Islam Through the Tomb of Zulkifli, yang menjadi bestseller di kalangan akademisi dan pembaca umum di Jepang dan Eropa. Dan hingga hari ini, Hiroshi Haruto tetap rendah hati. Ia tidak pernah mengklaim bahwa makam itu benar 100% adalah makam Nabi Zulkifli. Tapi ia selalu berkata, makam itu mungkin tidak bisa dibuktikan secara ilmiah,
Tapi melalui makam itulah aku menemukan iman. Masya Allah, sungguh luar biasa bagaimana Allah membuka hati seseorang melalui jalan yang tak disangka-sangka. Setelah Hiroshi Haruto memutuskan memeluk Islam, perubahan dalam hidupnya bukan hanya dirasakan secara pribadi. Perlahan tapi pasti, kisah perjalanannya mulai menyebar dari kalangan akademisi, komunitas ilmiah, hingga masyarakat umum di Jepang, China, bahkan negara-negara Muslim. Orang-orang awalnya tak percaya, seorang profesor, ilmuwan, lulusan universitas bergengsi, dengan latar belakang budaya Jepang yang kuat, bisa menerima Islam hanya karena sebuah makam kuno di tengah padang sunyi. Tapi Hiroshi tidak membalas dengan debat atau argumen keras. Ia menjawab semua itu dengan ketenangan dan adab. Ia menjelaskan bahwa bukan makam itu yang menyihir hatinya, tetapi nilai-nilai Islam yang ia pelajari setelahnya, yang menyentuh sisi terdalam dari akal dan nuraninya. Islam tidak meminta saya meninggalkan akal saya, ujarnya dalam satu forum ilmiah. Justru Islam mengajak saya menggunakannya dengan jujur dan rendah hati. Tak lama setelah buku kisah perjalanannya diterbitkan, Hiroshi diundang ke berbagai seminar dan diskusi lintas agama. Ia tidak datang untuk mengislamkan orang, tapi untuk bercerita, bagaimana pencarian jujur dan rasa ingin tahu bisa menjadi pintu menuju hidayah. Beberapa muridnya yang dulu hanya tertarik pada sejarah Asia dan Timur Tengah, kini mulai belajar tentang Islam dengan lebih terbuka. Bahkan ada beberapa yang ikut menghadiri kelas pengantar Al-Quran dan kajian Islam dasar di Jepang. Di komunitas Muslim Jepang yang kecil, Hiroshi menjadi sosok inspiratif, bukan karena statusnya sebagai ilmuwan, tapi karena rendah hatinya dalam belajar. Ia tidak malu belajar dari nol, cara wudhu, membaca Al-Fatihah, menghafal doa-doa pendek, bahkan belajar adab-adab kecil dalam Islam. Dan yang paling menyentuh, adalah ketika ibunya yang sudah lansia mulai ikut mendengarkan kisahnya, dan berkata pelan, "Kalau agama ini membuatmu menjadi manusia yang lebih damai, maka mungkin aku juga ingin mengenalnya suatu hari nanti." Subhanallah, hidayah, meski datang perlahan, selalu membawa ketenangan. Siapa Nabi Zulkifli alaihi salam? Dalam Al-Quran, Nabi Zulkifli alaihi salam disebut dalam dua ayat. 1. Surah Al-Anbiya, ayat 85. Dan, ingatlah kisah, Ismail, Idris dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. 2. Surah Sad ayat 48. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Walaupun tidak banyak kisah tentang Nabi Zulkifli yang terperinci dalam Al-Quran, tapi dari dua ayat ini saja, Allah sudah memberi gelar mulia, orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang paling baik. Beberapa ulama menyebut bahwa Zulkifli adalah seorang nabi dari Bani Israel yang diangkat pada usia muda. Ia dikenal karena kesabaran, kejujuran, keadilan, dan komitmennya dalam menegakkan kebenaran, bahkan di tengah masyarakat yang rusak secara moral. Menurut sebagian riwayat, beliau adalah orang yang berani menerima amanah besar ketika orang lain menolaknya. Ia bersedia memimpin, menjadi hakim, dan tetap beribadah di malam hari serta berpuasa di siang hari, tanpa lalai. Ciri-ciri ini pula yang membuat Hiroshi Haruto begitu terinspirasi. Dalam salah satu sesi wawancara, ia berkata, "Zulkifli mungkin bukan nabi yang terkenal seperti Musa atau Isa, tapi saya belajar dari beliau arti pentingnya memegang amanah dan tetap sabar meskipun dunia menolakmu." Pelajaran yang bisa kita ambil. 1. Hidayah itu milik Allah. Bisa datang lewat apa saja, bahkan lewat penemuan arkeologi di tengah padang sunyi, siapa yang menyangka. 2. Kesabaran membawa keberkahan. Nabi Zulkifli tak banyak disebut, tapi disebut sebagai yang paling baik. Ini menunjukkan bahwa dalam diam pun, orang yang sabar punya tempat mulia di sisi Allah. 3. Ilmu yang dipakai dengan jujur akan menuntun kepada iman. Hiroshi tidak melepaskan logikanya saat masuk Islam. Justru karena akalnya aktif, hatinya menjadi jernih. 4. Dakwah yang lembut dan dengan keteladanan lebih menyentuh hati. Hiroshi tidak berdakwah dengan ceramah, tapi dengan akhlaknya dan perubahan dalam dirinya. Dan sahabat semua, jangan lupa, tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kirimkan doa untuk para nabi lainnya termasuk Nabi Zulkifli alaihi salam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat, rahmat, dan teladan dari para utusan Allah yang mulia ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video agar kalian tidak gagal paham dan bisa mengikuti perjalanan kisah ini secara lengkap.